Halo pegiat motorsport roda 4 nasional. Kita akan ketemu selalu di ngopi sore, asik tapi tetap oke bareng Racing for Auto News dan saya sendiri foundernya Edwin Teja, dan kita akan terus berbincang minggu demi minggu di tahun ini 2021 dengan semua pelaku balap nasional papan atas Indonesia. Sekali lagi terus bergabung di channel kita, dan sekali lagi juga jangan sampai kelewat. Don't miss it. You are now about to witness the strength of street knowledge. You are now about to witness the strength of street knowledge. You are now about to witness the strength of street knowledge. You are now about Don't miss it. Ya, selamat sore teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Edwin Teja dari Racing for Auto News, tentu di ajang ngaso, ngobrol asik, santai sore hari. Dan seperti yang sudah kita sampaikan infonya terdahulu, dan di akhir edisi bulan Januari ini obrolan seru akan datang dari senior saya, senior kami di redaksi, senior pergaulan di Bandung Selatan. Selamat datang Kang Denny Yulian. Aman Kang, tos ngena. Kita akan banyak ngobrol tentang bagaimana sosok Kang Denny ini yang sangat dikenal di kancah motorsport roda 4 Jawa Barat, khususnya off-road. Beliau juga pernah menjabat sebagai ketua IOF, Indonesian Off-Road Federation Jawa Barat, juga pernah berkali-kali jadi organisatoris IMI baik di Jawa Barat maupun di pusat. Dan satu lagi, beliau sangat dikenal dengan aksinya dan juga memanagenya suatu tim besar asal Jawa Barat, Buah Batu Automotive Club BBAC. Clear kuning ya, masih ya Kang ya? Mas, roba-roba Kang, tergantung sponsor. Tergantung sponsor. Dan tidak hanya itu, obrolan juga akan seru bagaimana seorang Haji Denny Yulian akan memberikan pandangannya tentang perkembangan motorsport khususnya off-road, baik mungkin secara umum ya, karena 1 jam kita hanya bicara 1 jam ke depan, tapi pasti obrolan ini akan syarat dengan banyak informasi dan banyak menguak bagaimana sosok senior off-road memandang suatu perkembangan otomotif di Indonesia, bahkan Jawa Barat. Nanti kita bahas juga soal IMI Jawa Barat ya Kang ya. Sebenarnya seru sekali. Kang, Jawa sibuk Barat apa PP juga? APP, Sekalian. IMI pusat boleh sekalian. Ini yang memang tidak digulirkan Kang. Iya, karena kan Belum digulirkan, menurut informasi sudah selesai itu rapat formatur, tapi memang belum dilansir ke pengprov seharusnya sih H+30 ya Kang ya, dari ya, Munas harusnya udah karena bisa kan dilansir. setelah Munas itu, Ya, agak dekat Kang. setelah Munas itu kan semua pengprov siap-siap untuk yang sudah habis masa jabatan tuh sudah harus melaksanakan musda. Musprov ya. Musprov, Musprov ya, ya. Musprov. Jadi Musprov itu kan dengan cepat terbentuknya susunan organisasi dari PPIMI Iya. akan segera daerah-daerah yang pada tahun ini sudah pada harus melaksanakan musda bisa segera dilaksanakan. Iya, Karena dalam suasana pandemi ini akhirnya semua tuh jadi melemah. betul. Padahal alasan untuk melemah itu memang terjadi gitu. Iya. Ya. Tetapi yang jadi kasihan klubnya. Betul. Apakah klub dalam tahun 2021 sudah registrasi untuk atau cukup dengan tahun 2020? Iya. Karena biasanya kalau di setiap musda atau misalnya munas pun mungkin ya baru kelihatan orangnya. Di tahun-tahun biasanya pada ngilang, ya kan? Nah itulah Betul. yang terjadi. Yang terjadi ya selalu Seperti begitu. itu. Jadi klubnya jadi
Sekarang kalau ini berapa klub yang ada di misalnya contoh Jawa Barat? Tinggal berapa sekarang tuh? Iya, iya. Biasanya cuma 60, toto bisa lonjak di atas 100. Ya seperti Musprov yang terakhir ya. Sama, Ya. itu hampir terjadi di Hampir. seluruh Indonesia. Oke. Nah, itu yang jadi sudah iklimnya sudah begitu. Oke. Nah sekarang Kang Denny sibuk apa Kang sekarang? Saya sibuk di kerjaan aja. Kebetulan saya ada pekerjaan di jembatan ya. Betul, civil engineering ya. Ya, jadi sekarang tuh lagi ramai ke sana. Ya. Karena di Indonesia juga sekarang dalam suasana iklim begini, jadi kita target ekspor aja lah. Iya. Agak dekat mic-nya kan. Gitu. Jadi kita lebih ke arah ekspor lah. Karena di lokal sendiri kebutuhannya kurang ya. Iya. Tapi nggak tahu nih dengan kejadiannya sekarang ada bencana alam, permintaan ngedadak banyak. Lalu apa kabar dengan bisnis teknologi satelit? Apa masih di jalan? Enggak, sekarang kita cuman towernya doang. Towernya saja. Towernya saja. Jadi udah yang itunya udah masih ramai atau terganggu kan? masih, karena kalau secara global memang terganggu. Pasti Secara terganggu, global. pasti ya, pasti kan, ya. semua. Dan kalau bicara yang namanya pandemi ya, pasti kan recovery-nya tuh paling cepat 2 tahun. Iya. Dan biasanya 5 tahun. Oke. Makanya sekarang kepengurusan siapapun gitu, ya kan? Ya sabar-sabar aja. Karena memang kita berhadapan dengan pandemi di mana untuk melaksanakan itu sponsorship susah. Iya. Ya kan? Izin juga susah. Iya. Tetapi desakan dari komunitas itu harus diakomodir. Karena kalau kita bicara balapan, Iya. tidak ada balapan yang diizinkan, pasti balap liar. Sekarang di seluruh daerah kabupaten itu yang namanya balap liar itu sudah rame. Oke. Karena apa? Tidak ada, kita ini tidak ada event karena kan prosedurnya memang tidak boleh. Tidak boleh. Cukup Ya kan? ketat ya. Kang, kita coba mic-nya ada yang salah menghadap. Barangkali produser bisa bantu, coba produsernya. Ini cukup? Ya. Udah cukup? Oke, lanjut lagi Kang. Oke. Jadi dalam suasana pandemi ini organisasi istilahnya kita harus banyak lebih melihat kebutuhan. Oke. Makanya untuk kepengurusan IMI sekarang diharapkan juga betul-betul bisa tahu gitu. Oke. Jadi yang lebih mengerti khususnya untuk kabitnya ya. Ya. Kabit roda 2, roda 4 itu dia harus care. Dia tahu gitu. Keinginan daripada klub-klub yang ada di Indonesia, keinginan dari Pengprov itu seperti apa? Iya. Karena Pengprov ini jangan dilihat Jakarta. Kalau lihat Jakarta PSBB gini, kalau di daerah lain kan tidak. Betul. Nah, karena di Jakartanya sudah belum clear, ya kan? PP-nya sendiri belum clear, ya kan? Jangan ngelihat daerah muncul. Dan menghilangkan yang namanya balap liar ini bukan sesuatu yang mudah. Betul. Karena saya kan ya termasuk, kita kan di klub di Bandung lah ya. Iya. Kita juga kan punya anggota juga kan ada dari beberapa istilahnya teman-teman dari motor ya, anak muda ya kan. Saya tidak bilang geng motor ya. Iya. Nah, itu kan terakomodir dengan adanya event-event. Ya kan? Kalau sekarang kembali lagi dan mulainya itu dari nongkrong. Kalau sudah nongkrong, ngumpul, lihat jalan kosong, ya kan? Iya. Sudah gitu nanti kalau sudah melaksanakan terus banyak penonton, sudah, ya kan? Pertama main taruhan, ya kan? Taruhan kecil, Taruhan rokok, kecil, ya. terus. Dan ini tidak boleh terjadi. Oke. Harus cepat-cepat membuat suatu program dalam jangka waktu per tahunnya seperti apa. Terakomodir khususnya adalah motor-motor yang memang motor-motor yang ada di street. Dan memang susah sih kan kalau saya lihat dan saya dan beberapa teman media sulit memang ya, walaupun sekarang pandemi ya nggak boleh berkerumun ya, tetap yang kayak seperti Nggak bisa. tetap ada. Dan semua juga kan tidak mungkin aparat bisa menjaga 24 jam sedangkan siangnya sudah kerja. Iya. Nah, ya istilahnya generasi-generasi baru kita ini kan mereka juga kan pengen ada perkembangan. Sama seperti saya dulu. Saya juga dulu
kalau yang namanya slalom istilahnya mah kekecotan kan pasti di atas jam 11 ya. Iya, Nanti betul. pulangnya jam 1 jam 2 Betul. ya kan. Nah, sekarang pun sama. Iya, iya. Jadi kita juga harus sama-sama dulu tuh seperti gini saya juga gitu kan. Nah, sekarang kepengurusan inilah yang harus segera event-event apa yang bisa dilakukan walaupun harus tanpa penonton. Nah, kan kalau Bidi, Akang sebagai seorang motivator dan juga inisiator ya Kang ya dalam dunia off-road tadi misalnya. Ya. Bagaimana Kang Dedi memandang off-road ya? Kalau kita kaitkan dengan IMI pusat atau ke bawahnya IMI daerah harus bagaimana mengendalikan gairah yang masih ada walaupun di masa pandemi ini ya kayak balap liar segala macam. Oke, kalau kita bicara off-road, apa yang terjadi dengan komunitas off-road? Komunitas off-road itu Adventure atau speed kalau off-road mungkin? kita bicara apa dulu nih? Kita bicara adventure dulu. Ya, Adventure spesialisasinya itu Kang Dedi dulu. dalam keadaan apapun mereka solid. Termasuk saat ini. Oke. Karena satu komunitasnya itu lebih ke arah istilahnya mah mulai dari basic bawah ya, dari bawah gitu. Jadi mereka punya mekanik tuh istilahnya yang betul-betul istilahnya sadulur. Oke. Ya kan beda dengan kita dari yang speed. Kalau speed kan kita percayakan ke bengkel A, B, C ya kan. Terima beres. Tapi kalau yang namanya mobil adventure, Iya. kriteria daripada mobil sendiri kan harus nyaman yang bawanya. Iya. Ya kan sudah gitu aksesorisnya banyak banget. Iya. Ya kan mulai dari winch-nya, final gear-nya, Mm-mm. pengen di dalamnya ada kulkas misalnya. Iya. Ya kan kalau ke bengkel yang ini kan beda, nggak bisa begitu. Jadi mereka jadi istilahnya punya garasi sendiri, ya kan. Kalau nggak punya bengkel yang kekeluargaan lah gitu. Dan event ini berjalan terus. Iya. Dan memang tidak terlalu mengganggu ya dalam suasana apapun. Jadi ada klub-klub yang memang punya komunitasnya adventure. Iya. Berjalan seperti biasa. Ada kekurangan sedikit lah ya. Iya. Tapi tetap justru dengan adanya pandemi sering. Oke. Saya tuh dalam pokoknya setiap kalau sudah ketemu Jumat, ajakan-ajakan untuk jalan tuh selalu ada. Selalu ada ya. Dan selalu pulangnya tuh nanti sambil camping kan. Iya. Nanti camping, setelah camping jam 10, jam 11 pulang. Oke. Berjalan terus kalau adventure. Nah, adventure Kalau yang kita amatin kegiatannya Kang Denny harus agak keras suaranya. Ya. Atau lebih dekat mic-nya. Siap. Kalau saya ya dan teman-teman redaksi yang bergerak di media motorsport roda 4 untuk media, kayaknya off-road masih IOF yang lebih sering jalan-jalan ya, yang lebih giat kalau saya lihat. Jadi gini, kalau saya sorry ya untuk ini Ikatan Motor Indonesia khususnya saya Jawa Barat, intinya gini. kita belum lihat ya. IOF ini memang sama orang ini juga banyaknya. Ya. Tetapi Punya KIS juga. Ya, kegiatan-kegiatannya informalnya banyak. Caranya. Cara bertemunya. Iya. Oke. Kalau kita kan kalau bicara misalnya di IMI, ya kan kita banyaknya adalah event yang notabene berkompetisi. Iya. Yang mengharuskan kita misalnya ada pendaftaran, ada KIS segala macam. Iya. Nah, yang untuk ini IOF juga sudah ada yang namanya KTA, tapi ya di KTA itu pun sebetulnya beda dengan KIS. Kalau KIS kan memang kita buat start harus punya KIS, ya kan. Nah, kalau di IOF tuh enggak, tetapi sama juga bahwa komunitas ini pun sama, IOF juga, ini juga. Seperti saya kan termasuk mekanik saya, mereka kan diwajibkan. Jadi kenapa? Karena kita kan dalam satu waktu misalnya kita kekurangan kru, ya kan? Dan kalau sudah memang kru itu diwajibkan dalam satu event tersebut, tercover asuransi juga, ya kita pasti masukkan. Oke. Jadi jangan berpikir bahwa mekanik itu tidak mempunyai KTA. KTA juga. Ya, mempunyai hak yang setara dengan setara. Dan mereka sebetulnya ya notabene lebih banyak tahu. Bener. Event di mana aja kita nggak tahu-tahu udah itu laporan
Pak ada event di sini, Iya, iya, Pak ada betul. event di sini, ikutan yuk katanya, ya kan. Saya balik lagi kan karena saya banyak juga untuk yang kompetisi ya istilah joki lah, Iya. ya kan. Ya kepaksa saya, Hmm. bakal menang nggak, ya kan, balik Benar, lagi, benar. bakal menang nggak, ya kan. Nah, Tidak murah nih, kan istilahnya betul. sudah pasti. Namanya balap, motorsport. Tapi tidak pernah Pak yang namanya kita misalnya menargetkan, tidak. Hanya memberi motivasi untuk dia tuh all out. Oke. Karena setiap yang namanya event kompetisi apapun, Hmm. khususnya off-road ya, nggak akan ada lah yang namanya uang pulang mah. Iya, iya. Jadi pasti kita nombokinnya sangat-sangat jauh. Tapi kan namanya demi kesenangan ya, Iya. kesenangan. Sudah gitu kita punya komunitas, ya kan. Nah itu kita akhirnya selalu turun. Kebetulan ya kita juga kan ada tim yang speed juga punya. Iya. Ya kan? Sudah gitu di adventure juga kita ada. Malah saya pernah ditawarin juga dalam 2 tahun kemarin untuk jadi observer di Paris Dakar kan saya nggak pakai, padahal saya sudah dapat, hanya tinggal saya bayar tuh dulu $14.000. Untuk jadi observer. Observer tuh bayarnya 14.000. Jadi Oke. kita sudah disiapkan satu kendaraan, kita bayar 14.000 mewakili negara juga. Iya. Ya kan, makanya lagi begitu ngedengar ada JJ, saya bilang saya 2 tahun kemarin lagi saya maju di Biro Offroad, Iya. Direktur Offroad, saya sudah dapat itu. Hmm. 14.000 dulu saya harus ke Argentina dulu. Hmm. Dari Argentina baru ke Dakar Chili. yang di sana ya? Ya, baru Dakar ke Chili ya kan. Jadi kita berangkat sendirinya 14.000 tuh untuk biaya, maksudnya mobilnya di sana, ngecampnya tidur di mobil tuh, observer Iya. tuh tidak di hotel. Iya, Gitu. iya, iya. Tapi kalau ada yang di hotel gitu. Oke. Dengan terungkap dan dari paparan singkat barusan Kang Denny, nampaknya juga Kang Denny juga kan menguasai bagaimana menjadikan ramai event off-road dengan Ini jadi promotor nih yang jadi Buah Batu Automotive Club nih, BBAC. saya ini termasuk di zamannya sulit ngebangun. Dulu lagi tahun 2005 Iya, kan kejadian, Iya. ya kan, dimana speed off-road akhirnya karena ada kejadian dulu lah ya, iya, ya kan, masalah kejurnas, terus Betul, akhirnya ada rasa tidak nyaman. iya. Kan sebetulnya off-roader mah gampang. Oke, Off-roader itu kasih kenyamanan, karena mereka tuh nggak cari duit, Iya. ngabisin duit kok, bikin Iya. bikin senang daerah, ya kan. nggak nanya hadiah, Nggak pernah nanya. Iya. Ngebikin suasana yang dimana kita ada event selalu rame, penonton tuh pada seneng, Iya, ya kan. Oke. Orang tuh pada nyaman. Kita cuman komunitas off-road itu maupun speed maupun adventure tuh gitu, oke, kasih nyaman aja. iya, Jadi nyaman itu jangan nanti banyak sulit lah, kalau sulit nanti kapok, betul, ya kan. betul. Sekarang saya punya program tahun 2021, saya mau ngidupin speed off-road. BBAC ya? BBS mau Oke. hidup. Kita tidak muluk. Dulu tahun 2005, 2006 kita bikin kejurna. Ya. Hanya kita kok yang bisa nyanggup bikin kejurna dalam seri. Ya. Walaupun istilahnya berdarah-darah, Iya. ya kan, tapi tetap bisa dilaksanakan Oke. dengan tata cara lomba yang benar. Iya. Ya kan? Nah sekarang insya Allah lah, tahun sekarang saya punya gambaran Di mana aja tuh Kang? mungkin di 3 provinsi ya. Oke. Di 3 provinsi karena gitu gini, kita untuk bisa ngajak komunitas tuh kita ngedeketin lah komunitas, Iya. ya kan. Sekarang komunitas yang banyak Jakarta, kita Jakartain dulu, Oke. Jawa Barat kita Jakarta, Kalimantan kita Kalimantan. Oke. Jadi sementara itu kita dengan 3, tapi sudah ada kemarin dari Jawa Tengah. Jawa Tengah katanya punya sirkuit katanya. Ya siap, saya bilang. Nah, kita nggak muluk, kita klub event. Sudah gitu nanti kita ngerangkul teman-teman yang punya kendaraan, ya kan, gimana misalnya mereka punya keinginan untuk ngikutin di 3 seri, jaminan 3 seri aja. Jadi kita nggak minta apa-apa, minta ke satu tim untuk bisa ngikut dalam 3 seri. Oke. Karena kita kalau misalnya kepastian pesertanya kurang dari 50, Iya. terlalu babak belur gitu, Oke. ya kan, tidak pernah terpikir sedikit pun untuk profit. Dan kita sudah menyiapkan dana, ya kan, kita 2 tahun nggak balap, Betul. ya kan, sedangkan biasanya reongan kan, kita reongan. Tahun kemarin kita nggak bikin Sponsor dari mana Kang?
Bismillah we kan. Wah, Kan bisnis juga gitu. amin, Kalau amin, dalam amin. perjalanan, Semoga kalau terlaksana, dalam ya. perjalanan misalnya ada yang support, ya kita Iya. alhamdulillah. Kita tuh hanya keperluan tuh hanya di timing saja, Timing system. timing system. Memang kan saya punya tim RC ya. Iya, Tim RC saya juga kan dulu masih banyak kuliah. Sekarang kan udah jadi pada sarjana. iya. Nah, tapi tetap Udah karolot lah. sudah karolot, tapi kan tetap saya nanti ajakin. Yang tadinya misalnya digaji, kalau sekarang malah ngasih duit. Wah. Tapi nyumbang gitu. Ya, alhamdulillah. siap. Jadi kita juga ada beberapa dari istilahnya mah kru kita, ya kan, kru yang RC. sudah settle ya. Sudah alhamdulillah sudah Ya. settle, dia sudah kerja, ya kan, dan mereka ayolah katanya 3 seri, cuman pengennya jangan tiap bulan, karena kalau tiap bulan kan repot. Siap gitu. Jadi Oke. nggak ini kita juga rencana semua regulasi kita pakai. Makanya saya kan dari kemarin sudah minta siapa sih nih jadi komisi speed Ya, off-road. itu yang masih di. Nah, saya harapkan tuh komisi nanti ya untuk direkturnya ya, biro lah ya, Ya. biro atau direktur sekarang. Informasi yang kita terima terakhir tetap bagi kami sih tidak resmi ya. Hmm. Tetapi kita juga sudah bicara dengan lingkaran A1 lah. Ya, memang polanya adalah waketum, Ya. lalu ada director Nah, untuk roda 4 atau roda 2. Saya dengar dan pemret saya dengar itu adalah ada direktur on the road dan off the road. Baru di bawahnya kembali dengan istilah ketua komisi. Jadi jajaran pengurus itu berhenti di level ketua komisi yang struktural. Anggotanya non struktural. kalau lagi zaman saya tahun kemarin, saya kan posisinya direktur. Ya, ya. Ya kan? Nah, direktur itu jangan salah. Satu kepengurusan daripada organisasi itu kan diisi oleh pengurus. Ya. Itu adalah pengurus. Dan dilantiknya juga sama ketua KONI. Bukan, jadi saya lagi posisi itu tidak dilantik oleh Sadikin Aksa, bukan. Oke. Makanya saya mau. Oke. Kenapa? Dengan itu berarti kita kan bertanggung jawab ke organisasi. Ya. Beda Ke misalnya induknya. induk organisasi. Kita istilah loyalnya ke IMI, Mm-mm. tidak loyal ke ketua IMI. Ya, ya. Itulah sebetulnya. Nah, saya nggak apa-apa, saya juga baru tahu. Cuman kondisinya kan Iya. sebetulnya begitu. Karena Iya. gini, seorang biro, Mm. direktur lah ya, biro off-road. Satu, dia nguasain, ya. Kedua, dia punya waktu. Ketiga, ngasih duit. Harus punya duit. Punya duit dong. Kalau zaman sekarang mah nggak bisa lah. Iya, iya. Kalau nggak punya duit, nggak punya waktu, nggak punya ini, nggak bisa. Jadi tidak bisa menciptakan event. Maaf ngomong, saya kan lagi zamannya dulu tuh kan prosesnya dari tahun 2013 loh. Ya. Individual off-road dimulai itu dari 2013. Oke. Saya bikin peraturan lombanya. Non-wins. Non-wins. Ya? Karena individual. Ya, Oke. dulu ada namanya trial state. Trial stage, Nah, ya. terus itu hasil evaluasi, dan evaluasi bukan dari sendiri. Ada masukan dari Pak almarhum Pak Gunawan, ada dari peserta lain, ada yang dari mobil dari grupnya 1000 cc. Dari Masukan. komunitas. Almarhum Haji Dadang Tobu. Iya. Semua masukan. Dan kita tahu tuh karena kita laksanakan event. Nah, Kita bikin event, kita tahu di situ. Nah, sudah gitu baru dibukuin. Regulasi itu apa saja yang kira-kira non-wins yang bisa narik penonton, ya kan? Sudah gitu teh syukur-syukur bisa narik sponsor. Iya. Kita mah nggak ideal kok. Yang penting mah gini, penonton aja. Tim happy-nya rame gitu kan. Iya, Ya, iya. itu aja. Dan seru kan. Kalau kita Sekarang lihat orang itu- kan mikir adventure off-road masih banyak kan. Mungkin lebih dari 50% pegiat roda 4, olahraga roda 4 masih adventure. Bayangannya teh seperti belantara gitu. Padahal bisa dikemas ya kan ya. Adventure itu yang harus kita hargai adalah yang melaksanakan justru yang seperti yang ekspedisi ini. Itu harus dihargai, dan itu sebetulnya Itu adventure teh ya. itu tuh harus dihargai. Mereka itu jauh pengeluarannya lebih dari kita. Oh iya. Persiapannya segala macam, tapi penghargaannya kurang loh. Mereka keluar dari peradaban loh kan. Oh iya, Benar-benar adventure. aja. betul adventure Keluar dari dan peradaban, tidak dan lihat warung, istilahnya mah- nggak bisa beli rokok. tusiun ku orai,
ya kan? gitu betul. Dan tapi penghargaan daripada organisasi Oh iya, biasa-biasa biasa aja. ya. Nah, Ada tapi biasa-biasa saja. kalau saya ngelihat tuh kurang Malah kurang. karena apa, banyak, maaf gitu ya, saya termasuk orang yang kadang-kadang tuh kita harus hargain dong orang, walaupun saya misalnya ngerasa oh itu ngelaksanain cuma setahun sekali, tapi setahun sekalinya skalanya lihat, maaf saya bisa kasih contoh tuh PJB itu klub bagus, bisa PJB itu dia bisa melaksanakan satu event setahun cuma sekali. Tapi lihat pesertanya berebut. Saya aja pernah mau ikut nggak bisa. Kudu ngotot. PJBT Paguyuban Jeep Bandung. Ya. Oke. Itu klub. Mereka dulu ya, Ya. dulu tuh tidak mau masuk ke IOF, tidak masuk ke IMI. Punya ideal dan ideal itu bagus. Ideal itu bagus. Karena dia mau merasa bahwa adventure tuh kayak begini gitu versinya. Tapi itulah. Dan sekarang memang sudah bergeser ya. Sekarang kan sudah masuk di IMI, di IOF juga sudah ada ya. Karena memang kita juga kan merangkul. Ya. Nah, kenapa tidak? Karena kurang rangkulan. Padahal mereka tuh mengemas suatu event itu yang betul-betul perfect menurut saya ya. Surveinya juga susah. Terus manfaat ke provinsinya gede, pariwisata semua kelihatan. Diambil. Peserta dari Jawa, misalnya dari Jawa Timur, terus dari Sumatera Utara, begitu sampai ngikutin event, waduh itu ini event enak katanya. Nah, kita regulator tahu nggak? Biasa-biasa aja. Nah, itulah maksudnya regulator IMI IOF tuh harus kasihlah mereka dispensasi. Jadi kalau ada yang membuat satu event-event yang sifatnya itu mengangkat pariwisata, apalagi sosial, sudahlah yang gitu-gitu mah jangan dipersulit, kasih free aja, kasih free. Jadi jangan izin harus begini, janganlah. Nah itu kan PJB itu gayanya adalah real adventure. Nah sekarang kalau bendera dan nama besar Buah Batu Automotive Club yang dipegang Kang saya mah di bawah, terus terang saya PJB dengan misalnya saya mah di bawah, kita mah kan klubnya klub boleh dibilang kecil, ya kan. Cuman kita mah sering jalan-jalan, jadi kelihatan rame gitu kan. Ya. Memang kalau kita berganti nih, ya kan. Kita tidak ada istilah rapat tahunan tuh nggak ada, ya kan. Mau ini kan mereka mah organisasi sudah istilahnya mah salah satu klub yang menurut saya ya di Indonesia itu bagus. Yaitu yang mereka ada pergantian, ya kan. Nah ini pernah nggak diundang sama IMI atau IOF? Nggak pernah. Belum lagi misalnya yang sponsor nih, termasuk ya saya sebutin lah ya biar jelas, seperti Haji Sam. Apakah pernah diberi satu penghargaan khusus oleh IMI atau IOF? Padahal coba saya kan tahu Pak Haji itu kan dari tahun 2007 kalau nggak salah, ya kan. Terus dia bikin event juga, bikin event 100 juga istilahnya, walaupun di ini ya dia yang support. Ada gitu? Tidak ada. Harusnya kan cobalah yang begitu. Cobalah klub-klub yang sudah tua yang tetap bisa bertahan misalnya kan, coba dirangkul, dikasih penghargaan, ya kan. Ini mah enggak. Harusnya kan ya seperti contoh speed off road tuh kalau tidak ada dari istilahnya dari Kalimantan Selatan, dari misalnya grup Pak Haji Sam, mana bisa rame sih. Tapi dengan setelah itu kan jadi istilahnya terlalu dulu dimanja ya. Dimanja kan. Sekarang tuh jadinya pengen dimanja lagi. Saya bilang yang manjanya siapa. Ya kan. Sekarang tapi mesti sekarang mandiri. Saya ngobrol dengan beberapa komunitas yang sebelum ada era. Saya dari mulai dari Pak Alek, dari Pak Tantio dulu. Nah, dari generasi yang seperti itu kan selalu ada di off-road itu. Sampai generasinya sebelum Haji Sam tuh Lightning ya. Juliarto. Enggak, itu mah promotor. Beda. Ada kecenderungan, ada keinginan ingin kembali ke aspirasi lama, yaitu kembali ke
track yang tidak banyak diolah gitu ya. tapi Sebetulnya semua tuh mau. Kalau yang namanya off-roader Hmm, itu mau dikasih trek aja mau. Itu mah biasanya titip-titipan mas dari satu, misalnya ada satu produk ya. pengen nginin produknya dihilangin, ya kan. Hmm, Nah, sudah gitu dari satu komunitas, ya. ya kan. Nah, pengen misalnya ada penggabungan. Saya termasuk orang yang istilahnya harus speed off road, sprint. Hmm, Karena saya main sprint dari tahun 94. oke. Sini saya itu dari 94, lihat di buku. Saya kan nama saya itu tahun 94 itu masuk tuh. Ya. Jadi saya punya sini itu B tapi ya. Hmm, Dari tahun 94 saya main sprint dulu, ya kan. Terus tidak ada perubahan. ya. Nah, sekarang sprint ini kan kemarin sempat sepi. Makanya gabung. Ya. Ya kan. Terus sekarang off-roadnya sepi, speednya. Mau ditarik, saya bilang jangan. Ya. Kalau ditarik jangan, bahwa speed off-road. Nah, sekarang kalau saya nanti ya, Ya. insya Allah tahun ini bisa dilaksanakan. Kalau saya speed off-road, Oke. crash after crash, jam 1, jam 2, kalau jam 3 jangan. Ya. Karena kenapa? Saya faktornya tuh mobil sekarang kenceng. Hmm, Kalau dikasih jam 3 itu nanti wah bahaya. Jadi saya lebih jam 1, jam 2 saja. Oke. Ya kan. Tapi crash after crash sudah gitu R-nya ya bukan di compact, R-nya sudah begitu aja gitu. Oke, betul. Jadi nggak usah ada perbaikan harus di compact lagi biar nge-slide-nya enak gitu. Taklukan aja medannya. Taklukan, karena apa? Di setiap event mau speed maupun non-win ya, ada waktunya untuk survei. Oke. Dan itu dipergunakan oleh peserta. Jadi peserta harus tahu. Nah, di mana yang sekarang 3 provinsi tadi yang kita balik lagi ke obrolan awal Untuk speed, untuk yang akan diselenggarakan oleh Buah Batu Automotive Club BBAC? saya Tahun ini sih teh. sebetulnya yang akan ini mungkin di DKI 1. Oke. Sudah gitu insya Allah misalnya bisa di Serang 1. Oke, DKI Ya kan? Banten. Sudah gitu Banten tuh kemungkinan 2. Kalau nggak di Serang saya ada 1 tempat lagi. Oh, oke. Ya. Oke. Sudah gitu kita harus ngargain teman-teman dari Kalimantan itu dulu ngejamu kita, ya kan. Nah sekarang gimana kita sekarang bikin event di sana, ya kan. Oke. Nah jadi apanya kalau orang Sunda mah balik apa, tanda terima kasih, Iya. ya kan. Karena kalau Nuhun. nuhun karena kan kita pernah dijamu kan, Iya. tiket istilahnya mah dikasih subsidi uang, Iya. ya kan, kapal mobil gratis. Sekarang kita bikin di sana Ngalamin satu. tuh saya juga. Nah, saya 1 seri pengen di Kalimantan. Oke. Kita mah simpel, tidak akan sebagus yang kemarin-kemarin yang sudah, karena kan kita dalam taraf, tetapi memenuhi semua standar regulasi. Iya. Jadi saya nggak muluk-muluk bahwa nanti tracknya bakal bagus. Yang jelas kita jarak minimal 2,5 kilo pasti tertempuh. Ada jembatan, pedok yang nyaman untuk Speed off-road ya kan ya? Speed off-road. Speed off-road. Atau kasihan Jawa Barat nggak kebagian Kan acara dari Kan sekarang banyak yang sudah bisa menyelenggarakan non-win. Kan dulu kita BBAC sering ngadain non-win, Iya, ya kan. iya, Nah, iya. sekarang kan begitu sudah ada kita kan mundur sedikit-sedikit. Toh banyak sekarang. Banyak yang bisa menyelenggarakan di Oke. Jawa Tengah, Jawa Timur, di Jawa Barat pun udah beberapa tempat sudah bisa melaksanakan. Kita berarti mundur sudah. Tugas kita di situ udah habis. Yang penting kan gini, Iya. kita sebagai kita kan banyaknya sudah senior ya. Iya. Menyelenggarakan satu event jangan sampai mati. Kan itu. Oke. Nah, kita dulu dari tahun 2010 yang namanya non-win ini kan kita gebrak-gebrak, Oke. ya kan. Kalau sudah berjalan kita mundur sedikit-sedikit, ya kan. Nah, nanti kita hubungin lagi. Nah, sekarang speed off-road nih sama dengan 2005 berarti. Akang akan coba berkolaborasi dengan Klub promotor Freddy Rostiawan dengan Mega Artanya. kita justru terbuka. 17 hektar. Jadi gini, konsep saya tidak muluk karena kan saya belum tahu. Trek alam dong kan? Ya, kalau saya sih alam banget jangan. Oke. Karena mobil kita kan semua juga bannya empty ya.
Ya kan, Iya, benar. jadi bicaranya kita ban empty aja, Iya. gitu, jam ban empty, jadi alamnya oke, ada alam, tapi empty-nya masih ngegigit gitu. Oke. Nah, 2 kali diliwatin alat berat lah, 2-3 kali lah ya. kalau R pasti di compact, Hmm. tapi di compactnya tidak full. Hmm. Kita tidak punya dana untuk aditif. Tapi kalau ada yang ngasih buat dana aditif ya kita terima. Kita dalam tidak terima uang lah, udah aja sok aditifnya mana kita siramin gitu aja. Tapi tidak akan seperti dulu lagi ya. Bukan dulu lagi. Kemarin yang speed Saya off-road itu rata jalannya. tidak kalau terlalu rata mungkin kita enggak ya. Pastikan kita salah satu yang di Semarang itu kita dekat pantai. Oke. Jadi kita dekat pantai itu ada bumpy dan kita bersihin. Jadi nggak terlalu bumpy banget karena saya juga ngerasain balap, apalagi sekarang udah berumur ya. Iya. Dan balap kalau terlalu bumpy mah ke badan juga sakit. Iya. Ya Semarang itu speed off-road atau speed. Oke. Tadi DKI, kemungkinan Banten, Saya akan menggandeng klub yang ada di Sulawesi provinsi Kalimantan Selatan, sama Jawa Semarang. Barat. Ya, jadi Jawa Tengah, Jadi yang 3 Jawa Barat. seri BBAC speed off-road itu Kan minimal tuh 3. Hmm. Tapi dalam perjalanan misalnya kita ada masuk 1 kan nggak masalah. Oh iya. Jadi istilahnya mah satu seri kan harus minimal 3. Jadi kita ini kalau PPIMI misalnya mensupport, dia memberi satu fasilitas misalnya, kita nggak mau kan mintanya bahwa kalau misalnya PPIMI mau mengeluarkan izin rekom promotornya dengan mudah, Iya. karena kan sekarang harus ada syarat promotor, Iya. ya kan? Kalau klub event kan enggak, Hmm. ya kan? Iya, Gitu. iya. Nah, bukan kita nggak mampu, kita nggak ada waktu untuk ujian masalahnya. Oh iya. Itu aja, ya kan? Bukannya kita nggak mampu, Iya, kita iya, punya iya. mampu, Iya, ya kan iya. gitu. Nah, kalau fasilitas itu misalnya diberi free, besok masukin jadwal ke Jurnas, sok ke Jurnas. Ini saya sudah ada tempatnya, ada Saya pesertanya. persiapkan itu adalah kita OC-nya. OC. Ya. Kalau RC itu pasti kita ngikutin regulasi, nggak mungkin saya kalau teman-teman kita sudah terbiasa dengan regulasi yang ketat. Teman-teman Iya. di Speed ya kita Iya. bicara ya. Hmm. Ini kan sudah ketat. Iya. Ada yang namanya TC, ada yang mungkin tambah lagi nanti mungkin Pakfem, Hmm. ya kan? Pakfem ini Akhir bukannya lomba ya, apa-apa, di akhir, ya kan? akhir lomba. Kita pun kadang-kadang yang jadi masalah tempat Pakfemnya di mana. Hmm. Sudah gitu harus penjagaannya seperti gimana. Ini kan mobil mahal, bukan Betul. mobil murah kan. Makanya Betul. kita kembalikan lagi sudah di pedok aja, Pakfemnya di pedok. Iya. Jadi kita akan kembalikan bahwa oke, ada Pakfem tapi di pedok, tidak usah di satu tempat. Jadi tertentu. begitu masuk kasih polis lain aja, udah gitu ya. Enggak, di pedok aja. Pedok. Jadi areanya Nunggu tuh di absen aja lah ya. ya, Nunggu jadi di pedoknya absen. kan nanti mungkin bernomor, jadi cukup di sana. Sebenarnya kalau di sekarang sih orang sudah mulai pada jujur, nggak ke zaman dulu ya. Kalau zaman dulu mah kan kita ganti mesin cukup dengan istilah 1 jam juga kan beres, 2 jam ya. Betul. Cepat. Kalau sekarang kan saya udah pada percaya lah. Iya, iya. Jadi teman-teman ini semua, khususnya kan sebetulnya cuma di kelas yang bawah. Yang tidak jujur mah kelihatan lah. Udah kelihatan. Makin canggih nggak jujur juga. Kalau untuk panitia kadang-kadang terlewati itu karena apa? Kita kan riuh dengan peserta lain. Iya. Jadi betul. tidak terkontrol. Hmm. Bukannya nggak sanggup, cuman tidak terkontrol. Memang dengan Pakfem bisa kekontrol. Oke. Kalau Pakfem kan kita begitu ini masuk udah Pakfem, ya kan? Iya. Nah, kan kalau zaman sekarang kalau kita setiap SS misalnya terus buka kap motor kan nggak lucu ya, Betul, lama betul, waktunya. Akhirnya kan udah aja SS terakhir buka kap motor, ya kan? Bisa. Ya Bisa. kan itu yang sekarang, Iya. ya kan? Tapi Masuk ke tenda, ya sebelum ke pedok buka. buka. Nah, Nah, segel. Jadi Kira-kira. saya yakin enggak lah kalau pembalap sekarang itu juga lebih istilahnya lebih profesional ya, Hmm. lebih jujur, tidak Itu seperti tadi akan selalu menyebut klub event itu nuansa masih bernuansa IMI. Berapa kali IMI disebut oleh Kang Denny. Ya. Sekarang apa kabar dengan IOF kan? IOF Kang Denny kan bagus bagaimanapun sekarang. adalah yang ikut membesarkan di Jawa Barat ini Ya. sebagai mantan ketua Pemprov. Jadi ADART IOF yang lama tuh saya masih ada di komputer, cuman saya belum aja. Jadi kalau Masih ada. sebenarnya organisasi kalau misalnya bicara IOF, dulu kan almarhum dulu Pak Haji Subandi. Ya. ADART itu Haji Bandi. Haji Bandi ini lagi nggak tahu kenapa dulu lagi ini. Dan filenya saya taruh di kamu.
Sampai sekarang ada. Jadi kalau mau nanya ada ART IOF pertama dulu, saya lagi zaman Pak Joko, Iya. ada di saya. Belum berubah. Saya nggak tahu yang sekarang, tapi saya punya. Jadi saya tuh termasuk orang, oh yang ini ada. Regulasi tahun berapa ada. Makanya kalau misalnya sekarang regulasi non-win tahun sekian yang keluaran si A yang bikin, saya bilang ini banyak nyontoh ke sini. Ini ada nih. Iya. Dari tahun 2013 kalau yang namanya itu saya ada. Kalau IOF 2010. Oke. PAO 2010 itu ada. ADART-nya pun saya ada. Jadi kalau pengen ngebanding-bandingin saya punya. Cuman kan saya nggak mau nawarin, kalau mau datang ke saya. Iya. IOF tuh ngebangunnya aktif guyup dalam hal berkegiatan, sudah bagus. pertemuan, ya. Bagus. Kejurnasnya juga ada ya, Ya. national eventnya juga ada. Memang tidak sesering dari IMI. Nah, sekarang bagaimana perkembangannya tentang kompetisinya, Kang? Kalau IOF Jadi gini, di luar apa? ya Kekumpulannya gitu. IOF ini di seluruh Indonesia kalau misalnya didata, Ya. klubnya mungkin lebih banyak dari IMI. Oke. Untuk mobil ya, untuk Oke. roda 4 ya, Ya. untuk off-roadnya kita Ya. bicara nggak Roda roda 4 2, ya. bukan Ya. yang ini bicara off-road. Oh, ya. Kalau bicara off-road, komunitas IOF dengan IMI mungkin lebih banyak IOF komunitasnya, Oke. karena non formal. Ya. Ya kan. Nah, sudah gitu di daerah-daerah memang lebih kena. Mm-mm. Banyak provinsi-provinsi yang tidak bisa melaksanakan event. Kenapa? Ya mobilnya juga sedikit, komunitasnya sedikit. Jadi kalau ngebikin event di sana itu mah orang luar gitu. Yang masih banyak komunitas-komunitas itu. Tapi kalau untuk adventure yang namanya CR Country Road itu mereka banyak, dan itu seluruh Indonesia ada, mulai dari Papua, Aceh. Oke. Aceh paling kuat, ya kan. Saya tuh dari zaman dulu apal gitu. Jadi kalau kan dulu lagi masih sempat rame kan. Iya. Saya lagi tahun 2010 itu kan 2008, 2009 ya gitu. Kan di IOF. Iya. Kerasa gitu. Ada hentakan-hentakan dari teman-teman kita dari IMI kan. Iya. Tapi saya kan kenal semua. Iya. Saya kenal semua. Terus saya juga masuk akhirnya di IMI. Iya. Ya kan. 2011, 2012 tuh saya masuk di IMI. Masuk di IMI juga saya dulu masuk itu akhirnya ngurusin yang masalah adventure. Iya. Saya memilah-milih. Ini loh IOF, ini loh IMI. Karena menurut saya pribadi, IMI punya ciri khasnya masing-masing, IOF punya ciri khasnya masing-masing. Iya. IMI punya komunitasnya sendiri, IOF juga punya sendiri. Oke. Jadi saya termasuk yang ngeberes-beresin, jangan sampai ini orang anggap oh IMI lebih gede atau IOF lebih gede. Pulah pilih, dipisahkan, ya kan. Sekarang tuh kan sifat manusia kan, kalau lagi gede masuk ke sana, Iya. kalau lagi kecil ngilang semua. Hilang semua. Ya kan? Oke. Nah, saya kan tidak, ya kan. Saya tempatkan IOF itu adalah organisasi yang memang betul-betul, kenapa? Secara sosial itu jauh lebih baik di IOF. Iya. Di IMI mana yang sosialnya? Mungkin Bamsud sekarang ya baru mau ya. Iya. Sementara ini yang kemarin-kemarin nggak ada. Ya. Karena tapi kalau yang IOF banget kan, setiap ada kejadian, istilahnya mah tangki teguling aja anak-anak IOF mau ngangkat gitu kan. Iya. Nah, it's real kan? Iya. Bukan dibuat-buat, itu betul. Iya. Ya kan? Dan komunitas IOF di daerah jauh lebih banyak. Tapi kalau bicara profesional sebagai pembalap, nah inilah klub-klub yang ada di IMI. Oke. Jadi harusnya tetap dengan punya komunitas masing-masing. Memang sekarang ada pergeseran dari IOF juga, sepertinya sekarang sudah ada keinginan untuk bisa melaksanakan kompetisi. Iya. Memang ada, tapi kan zaman dulu beda. Beda betul Kak, betul. Ya kan? Ya. Kalau Soda masuk di IOF memang. Ya kan? Mm-mm. Tapi kalau yang misalnya non-win, nah non-win ini di tanda-tanya termasuk saya yang bikin kacau kan. Saya bikin kacau dulu kan. Bikin TS, ya kan? Iya, Di iya. IMI ada, saya bikin. Terakhirnya saya masuk IMI, jadi non-win di IMI. Padahal dulu sama-sama aja. Sama-sama Sebetulnya trial state, individual non-win, itu sebenarnya masuknya IOF dulu. Oke. Bukan di IMI. Karena apa? Kalau dulu ya, kita bisa dulu. Bahwa kalau trial state itu tidak ada TC.
Lapor saja, regulasinya cukup dengan lapor saja. Lapor langsung start. Sudah, Oke. lapor start. Iya. Jadi harus ada waktu untuk recovery Iya. misalnya, ya kan, atau repair, Iya. ya kan? Kan misalnya mobil terguling, Iya. ya kan? Ini kan event mesti jalan, nggak bisa. Iya. Jadi nanti ada waktu istirahat baru diambil. Nah itulah dulu itu masuknya di IOF. Oke. Masuknya Trail State. Nah sekarang karena komunitas dan saya dulu orang di IMI, gue tarik deh. Ya. Ya kan sekarang kan sudah mulai rame. Ya. Pertama saya bikin non-win itu banyak cemoohan. Ya, Kenapa itu? karena ini banci contohnya. Kan enggak lah. Lebih handicapnya kan lebih luar Enggak. biasa kan? Kan gini. Kalau mindset adventure itu harus misalnya dalam cerukannya tinggi, ya kan? Nah, naiknya itu mesti gimana? Bicaranya balapnya harus lebih dari misalnya 5 menit, 3 menit gitu. Kalau non-win kan semenit, 2 menit. Ya kan? Akhirnya kan itu yang ngecemoin orang-orang IOF. Bukan wah ini mah katanya itu event apa? Saya termasuk yang dulu pernah buat event, ya saya open aja di sini. Di Bangka Belitung saya bikin event. Saya bikin track non-win. Langsung salah satu ya orang yang pentola lah di sana lah, istilahnya orang yang biasa di sana. Oh ini apa event gini katanya. Tapi justru tontonannya paling seru itu. Nah, karena dia kan belum lihat. Sampai stopwatch aja. Bahasa Sunda mah lala juara. Iya. Tonton dulu gitu istilahnya. Nah itu makanya kan satu perkembangan itu ya. Istilah perkembangan itu kan melalui proses. Iya. Jadi non-win ini kalau bicara ini proses ini udah mulai dari tahun 2010. Iya. 2013 mulai diramein terus ya kan. Makanya dulu alhamdulillah saya kan dulu dari kepolisian kan dengan sejuta kawannya. Ya kan sudah gitu dengan TNI itu kan dengan Pak Muldoko ya. Iya. Ya kebetulan kan kita tuh lagi zaman dulu Pak Muldoko dengan Pak Timur tuh kan sebelum jadi Kapolri, sebelum jadi ini kan pernah di sini. Dan saya alhamdulillah dua istilahnya orang kuat di TNI dan kepolisian itu saya yang bikin eventnya, malah dari sejuta kawan tuh 2 kali. Ya kan? Dan di Bangka Belitung terbukti sukses memang. Sekarang yang senang di Bangka Belitung banyak. Senang sudah, yang itu. Oh iya, semua. Nah itulah saya bilang juga bahwa yang namanya ini kan sudah bicaranya race betulnya, ya kan? Off-road race lah istilahnya, hitung-hitungan waktu. Ngadu cepat tuh bener. Betul. Nah, ada porsinya, ya kan? Sudah gitu adventure yang CR ekspedisi itu pun ada komunitasnya. Dan saya orang kompetisi. Terus terang saya orang kompetisi karena saya suruh jalan seminggu udah nggak mau lagi, ya kan? Saya tuh mengacungkan jempol. Kok teman-teman yang adventure yang istilahnya masuk ke hutan 5 hari seminggu 2 minggu itu satu biaya murah, misalnya kan, yang orang anggap murah tuh jauh. Anda tuh nggak tahu persiapannya tuh 2-3 bulan tuh mobil. Orang tuh nganggapnya itu mobil murah, saya bilang. Nggak mungkin. Ya kan? Nggak mungkin. Nah, tapi kan mereka banyak yang masih image-nya. Jadi nganggap bahwa mobil speed teh mobil paling canggih. Oh tidak, saya bilang. Anda belum tahu. Anda belum tahu teknologinya mereka tuh sampai mana. Mobil baru, saya bilang mobil baru diacak-acak. Diacak-acak ya. Ya kan? Nah, saya pun sama kan. Sedikit kemungkinan membangun mobil, bikin mobil untuk dibawa ke belantara sih kan ya. Ya, sedikit. Jadi memang tetap teknologi perlu itu di situ. Semua saya bilang juga punya jalurnya masing-masing, hobinya masing-masing. Kan teman-teman kita juga yang orang-orang speed yang begitu tahu ngerasain adventure itu nyaman, terus-terusan kan, nagih, ya kan? Tapi kalau saya mah adventure kalau 3 hari mah oke, kalau udah seminggu masih nggak kuat, udah nggak kuat. Udah bukan nggak bisa lah. Udah nggak kuat kalau saya, tapi tapi kalau teman-teman yang masih senang ya senang, nggak apa-apa, ya kan? Itu hak gitu. Intinya mah gini, bahwa di dunia off-road ini ada beberapa komunitas, dan komunitas ini semua baik, semua punya porsinya masing-masing dan komunitasnya. Tidak pernah regulator IMI maupun IOF itu kadang-kadang
memberi support kepada klub-klub yang betul-betul istilahnya yang non kompetisi, non adventure banget. Ya. Contoh misalnya klub-klub misalnya double cabin, ya kan, klub-klub dari satu merek kendaraan, itu tuh mereka tuh sebetulnya juga harusnya kan masuk ke ruang lingkup, Iya. ya kan, masuk di IMI atau masuk di IOF. Nah itu rangkul dong. Oke. Karena begitu ada kejadian-kejadian itu mereka tuh yang lebih istilahnya lebih prepare-nya lebih cepat daripada kita ngumpulin, kita mau rapat juga susah. Iya. Mereka mas sekali ketemu aja sudah istilahnya udah bawa berapa mobil bantuan. Nah itu harus tetap dirangkul. Kompetitor Iya. tetap harus dirangkul. Nah Iya. kompetitor ini sekarang kan lagi zaman ini ya COVID ini. Covid, ya kan. Saya rencana tahun kemarin mau bikin event nggak jadi. Kenapa? Saya tuh kasihan peserta. Udah masuk, saya udah komunitas udah pada nungguin, yang daftar udah 80. Nggak jadi. Nggak jadi. Kenapa? Ya saya kan kasihan. Iya. Kasihan tuh kalau misalnya sudah bayar hotel gagal. Saya juga kemarin juga yang Ancol juga gitu. Hmm. Bayar hotel gagal. Iya. Ya kan? Nggak bisa dibalikin. Nah, kan kasihan. Nah, jadi akhirnya kita mundur. Tapi mudah-mudahan di tahun 2021 ini setelah Lebaran Oke, seri 1 kita bisa mulai. saya Rencanakan habis Lebaran Juni. ya. Juni ya. Juni. DKI dulu, Banten dulu. Saya mungkin lebih pemanasan ya. Pemanasan mungkin ke arahnya DKI Banten antara dua. Dua itu dulu ya. Iya. Itu terkenal satgasnya ketat loh Bang. Sebetulnya kan gini. Bagaimana mengantisipasinya teamwork besarnya BBAC Bawah Batu Otomotif Club nanti? Kalau di Serang itu dengan prosedur tidak tanpa penonton bisa. Ya, ya. Kalau yang anggaplah sebutinlah di BSD ya. Iya. Di BSD pun kalau misalnya kita nanti ada satu tempat itu pun bisa. Jadi kita ada satu lane masuk. Jadi ada satu pintu masuk. Di mana akhirnya si penonton tuh mau tidak mau kesaring jadi one gate gitu. Jadi satu titik tempat. Kayak di Serang kan satu titik tempat. Di belakang-belakangnya, tapi kalau misalnya pesertanya ada yang lihat pasti ada lah. Kita nanti juga ya mudah-mudahan nanti kalau sudah bulan 6 itu udah clear ya, karena kan hitungan saya gini, kita kan sekarang bulan Januari sudah vaksin, sudah gitu 3 bulan itu kan bulan 4 itu kan vaksin yang kedua tuh evaluasinya kan 21 hari. Oke. Jadi 21 hari setelah vaksin kedua, makanya saya hitungin jadwal Juni. Ya kan. Nah, Juni ini saya kenapa ngambil misalnya ke satu tempat yang memang tracknya sepertinya sudah ada, karena satu untuk membuat track kan mahal, ya kan, dana kita tuh kan hanya untuk ya perbaikin lah gitu. Tapi kalau yang di BSD kita memang ada satu perumahan dia mau nyiapin katanya, jadi dia bantu untuk alatnya saja. Tapi itu pun hanya alat nggak full, jadi dia hanya nyiapin ekskavator sama doser doang. Dia nggak punya grader. Itu untuk speed ya Kang itu ya? Untuk speed, jadi untuk speed itu memang mahal kan. Ya. Jadi kita harus bisa nginin ya. Jadi kalau orang ngomong cina track speed itu jelek ini dulu nggak tahu tuh bikin track itu habis berapa. Kalau individualnya kapan nih yang menjadi individual ciri tuh khas sudah BBAC di masa lalu? Sekarang tuh sudah banyak masalahnya. Semua udah bisa ya? Semua udah bisa, ya kan? Jawa Barat terutama. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur sudah punya. Jadi sudah biasa bikin. Sudah Okay. Oh ya ternyata ngebikin gini mah gampang. Misalnya ada yang ngomong katanya pakai banner doang juga jadi, ya kan? Iya. Tapi kalau saya selalu menekankan ke yang namanya trackmaster. Anda trackmaster ingat ya bahwa non-win ini Anda bikin track dan itu harus pakai kendaraan Anda untuk dicoba. Iya. Kalau saya selalu begitu. Kenapa? Anda bisa ngitungin kalau peserta jumlahnya 80, event tuh beres jam berapa? Minimal itu. Iya. Ketiga, saya bilang kalau terjadi evakuasi tahu. Nah, terus tingkat kesulitannya. Ya, terus jangan terlalu dekat. Kan banyak kejadian. Saya pernah ada event ya. Nggak usah disebutin, cuman yang jelas di Jawa lah, antara Jawa Timur sampai Banten lah itu. Tracknya cuman berapa coba? Bicaranya cuman 40 detik, 50 detik, itu salah. Bahwa yang namanya non-win itu kita tuh ada jarak minimalnya. Iya. Dan waktu itu mesti harus di atas 1,5 menit sebetulnya.
ya kan. Nah sekarang kan mobil teknologi kenceng, Iya. ya udah pokoknya tetap di atas 1 menit. Jangan bicara 40 detik. Kenapa? Apalagi sistem timingnya masih manual. Pakai jempol. Iya. Dan nggak terlalu seru lah. Pendek terus dibikin ekstrim, itu salah. Itu bukan non-win. Non-win itu bukan begitu. Non-win ini variasi daripada speed juga ada. Iya. Jadi gini, kita punya coil over kepake, Hmm. ya kan? Kita yang namanya mobil tubular dengan mobil biasa pasti lebih cepat mobil tubular, ya kan? Makanya kelasnya juga dibeda, ada 4 sekarang. Kalau dulu kan 3, Iya. sekarang 4. Nah itu dibeda-bedain. Jadi master track harus bisa ngasih kenyamanan juga. Sekarang Iya. kebayang balap misalnya kita ke satu provinsi, sehari cuman balapnya cuman 3 menit. Semenit, kurang dari 5 menit. Ayo perjalanan ke sana 3 hari. Persiapan 2 bulan. Iya. Kalau dulu kan kita kalau TS itu kan 2 kilo, 1,5 kilo, 1,5 kilo. Iya. Oke lah sekarang dengan karena kalau kita 1,5 kilo juga nggak bisa Pak Edwin. Iya. Kenapa? Peserta banyak. Hmm. Habis dong waktunya. Betul. Akhirnya kita bikin perpendek 800, 300. Kan rate-nya tuh 800 meter, 300 meter. Udah segitu. Ya udah ada tempat lahan katanya bisa 1 kilo tapi ngegasnya bisa kecepatan 60, tambahin. Jadi aturan itu memang belum ada, tapi kisi-kisinya tuh ada. Kisi-kisi kan dulu lagi almarhum dengan Pak Gun, saya sering dengan Pak Gun bicara. Pak Gun terlalu pendek nggak bisa. Ya kan Pak Gun tuh smart orangnya. Dia keras. Tapi setelah kita bicara dia nanti nelpon, dia ngobrol. Mas Denny begini. Iya, saya bilang ini nggak safety nih Mas, saya bilang. Ya kan? Kita kan termasuk berapa kali saya yang termasuk adventure yang di itu, yang di mana yang di Jatinangor. Yang mobil mau diturunin. Sok. Siapa dulu Sincap siapa? Sok naik mobil saya bilang. Panita. Jangan mobilnya yang pesertanya suruh jadi pemain seat kok sok cap turun ke dia wanita. Iya. Berani, ya kalau berani dengan almarhum Haji Dadang Tobo akhirnya dibatalin, pindahin. Oke. Jadi master track juga harus ngerasain tuh gini, bikin mobil mahal, ya kan? Balap juga harus ada nyamannya. Kan master track mah simpel, dan dia mau bikin track. Iya. Nah sudah gitu, kalau lagi zaman dulu kan ada yang namanya track inspection. Jadi yang namanya si pengawas lomba itu teh bener-bener. Jangan kayak sekarang pengawas lomba akhirnya malah ada yang datang misalnya eventnya Sabtu datangnya Sabtu pagi-pagi. Iya. Dulu mah kan nggak boleh. Kita track inspection tuh paling tidak pernah ngundang seminggu atau 3 hari sebelumnya. Dan itu jalan kaki. Iya. Jalan kaki. Track inspection tuh nggak ada. Jalan kaki bukan naik mobil. Masih jalan kan gitu. Namanya Saya kurang kegiatan track inspection baik di yang selama digarap sama Kang Denny. Baik di OF maupun di IMI waktu itu. Kalau saya lagi yang di IMI dilaksanakan. Mendadak jauh-jauh hari. Biasanya saya datang misalnya anggap ke mana ke Prabu Muli kan. Prabu Muli ya. Iya. Prabu Muli saya pernah kan bikin event di situ. Itu kita datang Jumat. Ya kan. Sudah gitu kita lihat dulu, kebetulan juga dulu masih Pak Alpian juga belum jadi bupati kan, belum jadi wali kota. Alpian jadi pimpinan lomba. Anak buah saya bikin peraturan lomba, kartu kontrol karena mereka juga masih sampai sana juga pada blank masih, ya kan. Nah, track inspection itu bisa dilaksanakan. Yang penting tuh kan dulu misalnya daerah Sumatera yang rawat, sering banjir, kan gak nyaman juga ya lihat mobil pada mogok juga, bukan saya bilang kalau mobil kedalaman terus-terusan mah bukan nyaman, sweeper aja yang lihat balap, lihat sweeper bukan lihat balap. Betul. Ya kan? Betul. Nah itulah fungsinya. Jadi gini, pemegang license itu dia tuh harus tahu jobnya apa. Begitu dia datang misalnya ke satu event, tugas pertama dia tahu hotel karena dia biasa disiapin. Kedua apa saja perlengkapan perlombaan itu. Oh iya. Dia harus tahu. Jangan jadi juragan. Iya. Banyak karena tidak tahu akhirnya jadi juragan, cuman ngerokok, makan. Ya, Nanti betul. pas lagi event harusnya Ada dia saja tahu. seperti itu. Program lomba tuh mulai dari kartu kontrol sampai bannernya, startnya, pos TC-nya, ya kan? Kebutuhan perlengkapan. MTC-nya Jadi gimana? sekretaris lombanya harus kuat.
harus bisa mengkoordinir itu tuh di tim RC itu. Jadi gini, kalau sekarang tuh kan saya sih lihat sudah berjalan ya, Iya. tinggal ngebenahi, ya kan. Lagi zamannya saya dulu ujian license off-road tuh paling banyak se Indonesia. Hmm. Kenapa? Karena kita bikin nyaman. Iya. Jadi kalau saya tuh orangnya simple ya. Hmm. Orang sudah punya keinginan untuk jadi pengawas lomba itu sudah hebat. Dan saya mah kalau sudah begitu ini saya bilang Anda sudah ikut aja sudah 90% saya luluskan. Iya. Jadi saya nggak ini, cuman saya bilang nanti ada yang namanya kita kasih penjelasan. Penjelasannya inilah yang oleh kita jelas bahwa OHP, bahwa ini. Jadi si peserta si calon pengawas lomba itu dibimbing dulu. Ada pembekalan tambahan lah. Jangan begitu ada ujian, ya kan? Nah, narasumbernya datang ke sana cuman bawa soal. Buat apa? Iya. Nah, makanya berkembangnya. Terus saya dulu lagi bikin license, teman-teman dari IOF saya ajakin. Iya. Pak, saya harus misalnya dia minta A, saya kasih dengan catatan, tapi Anda pernah bikin eventnya di mana? Oh iya, itu dia harus, Iya kan? harus dulu. Jadi, jangan main Anda A aja. dari IOF katanya pengen punya license A, boleh saya bilang. Syaratnya satu, Anda pernah bikin event nggak? Pernah Pak, ini. Saya tanya juga, eventnya tuh berapa? Peserta berapa? Lewat nggak dari 3 provinsi? Kan syarat saya masih simpel. Iya. Pokoknya license A dulu, yang teman-teman dari IOF lagi ujian di IMI sama saya. Kalau pesertanya kalau lokal saja nggak bisa. Iya. Tapi kalau sudah lewat dari 3 provinsi udah kasih. Jadi Iya. dibikin nyaman lah, nggak usah dibikin susah. Betul. Nggak ada cerita nggak lulus, ya kan? Nah tapi itu, nah sudah itu yang namanya biro, ingatkan terus. Karena suatu event itu menurut saya pribadi gagal itu kalau sudah terjadi misalnya satu insiden, Iya. tetapi tidak ditangani. Kalau satu insiden kejadian terus misalnya sampai maaf gitu sampai ada korban, nggak apa-apa. Itu kan ya istilahnya insiden namanya juga, bukan kejadian Tapi yang kecepatan penanganan. tetapi penanganannya ada. Makanya laporan itu, ya kan? Laporan jadi pengawas lomba itu selalu saya lihatnya apa aja. Peserta berapa? Insidennya, saya bilang insidennya tuh nggak usah takut. Mau 50 kali, mau 60 kali memang kejadian, tukang cendol ketabrak aja tulis kalau perlu. Tulis ya. Nah, itulah yang Tukang cendolnya cedera, penanganannya kecepatan. itu penanganan. Tugasnya biro. Iya. Karena semua laporan itu kan ke biro. Ke biro dulu. Ya, Iya. jadi biro itu nanti akan ini. Nah, laporan-laporannya. Karena apa? Asuransi itu pun, ya kan? Kan biasanya kita kan keenakan. Udah di cover sama OC. Iya. Tapi kan hak daripada KIS-nya kan ada, Pak. Iya. Betul nggak, Pak? Betul. Kita kan punya KIS tuh ada asuransi. Iya. Terus peserta itu begitu ikut event di situ semua diasuransi. Dan biasain juga yang namanya penyelenggaraan. Nah, nanti kita bicara masalah penyelenggaraan antara resmi dan tidak resmi ya. Iya. Penyelenggara satu event itu harus OC-nya harus menyiapkan pendaftaran bermeterai. Jangan fotokopi terus nggak pakai meterai. Meterai itu banyak. Katanya susah cari meterai. Saya bilang enggak lah. Cari meterai itu Ke gampang. kantor pos sebelum event beli Iya, dulu. kalau terjadi apa-apa. Saya itu punya kru, ada yang pernah patah kaki, ya kan, sudah gitu nabrak mobil parkir, ya kan, istilahnya kan. Jadi saya emang ngerasain nggak jauh-jauh ke saya sendiri, ya kan. Nah, sudah gitu saya sendiri pernah nabrak lagi di speed ya. Saya terbang di jembatan terus motor disikat. Motor ya kan. Iya. Ya syukurnya dulu ya istilahnya saya masih ada ayah di Danang Tobul almarhum kan. Iya. Ada ini tenang aja asuransi saya bilang kan, tapi sebagai peserta saya juga kan takut juga takut ada korban ya kan. Nah akhirnya Haji Jaman kan dulu wali kota Serangnya, dia bilang udah mengcover, karena kita kalau bicara event peserta itu kalau terjadi misalnya nabrak peserta penonton sepanjang di tempatnya yang disahkan istilahnya, makanya ada track inspection kan. Iya. Itu kita nggak ada salah kok. Iya. Yang salah itu jadi dilihat lagi, ya kan. Nah yang salah ini kalau misalnya
di pedok, ya kan? Nah, di pedok kita ngegas atau nyoba mobil, nah itu Ada salah. insiden, pernah Insiden juga ada dan insiden. banyak kejadian, Pernah malah ada itu. satu peserta meninggal juga, Betul, ya kan betul, gitu. betul. Nah, saya selalu nginiin dan saya punya pengalaman, makanya Iya. saya juga punya pengalaman itu yang sifatnya yang gitu-gitu saya pertegas. Iya. Iya tuh Kang, saya ngelihat banyak ngalamin, kebetulan seringnya ada saya lagi meliput atau nggak dengan teman-teman beberapa kejadian seperti itu. Yang mudah-mudahan sih tidak banyak, tidak lagi lah. Artinya Jadi lebih gini paham lah. Pak Edwin, bahwa dalam satu event kendaraan ya roda 4, apalagi bicaranya kita off-road ya. Off-road itu kemungkinan terjadi kerusakan tuh sangat tinggi. Ya kan? Jadi pengawas adventure sudah gitu, observer itu harus punya ilmu. Ya. Punya tanggung jawab. Terus berhadapan, kan kita tuh tidak pernah memberitahu kan kalau misalnya satu insiden di mana pihak ini bisa istilah menjembatani, mengklirkan. Nah itu kan harus, karena yang namanya peserta kalau off-road kemungkinan pecah, misalnya anggaplah misalnya gasnya nggak balik lagi atau misalnya remnya putus, ya kan, nabrak. Ya. Nah itu by insiden, tidak bisa disalahkan. Karena memang kita di area itu yang harus menyiapkan itu adalah OC-nya. OC ini harus menyiapkan fasilitas-fasilitasnya. Karena RC itu kadang-kadang mintanya, Pak pengen ada ban, OC-nya nggak nyiapin. Misalnya OC-nya. OC-nya. Karena kan kalau yang namanya RC itu kan dia menjalankan eventnya. Fasilitas. RC kan selalu mengingatkan safety ya Kang. Jadi artinya betul. Itu di sebelah sana harus ada ini, belum pengawas lombanya harus ini, harus apa, menetapkan atau melihat ada kekurangan, wah ini bahaya di sini. Terus kata OC-nya mahal, ya kalau mahal jangan bikin. Jangan bikin Susah kan. balapan. Kadang-kadang kita juga Iya. serba salah, ya kan. Tapi Oke. itulah yang terjadi. Tapi makanya kembali lagi bahwa di dunia off-road ini, ya kan, sekarang itu kan istilahnya lagi tren. Iya. Tren ini berkembang terus dan ini mungkin dalam 10, 15, 20 tahun juga bakal ramai terus. Iya. Ya kan. Nah, yang sudah subtle kan sebetulnya speed off-road itu sudah subtle sebetulnya. Si pengurusnya yang harus lebih aktif. Bagaimana Regulatornya. regulator IMI-nya dari atau IMI, IOF-nya. dari IMI, dari IOF-nya misalnya, dari IOF sama juga yang non-win ya, kadang-kadang speed ya. Nah, individual racing adventure, nah, Oke. racing adventure kalau IOF kan. Iya. Nah, itu lebih aktif. Jadi jangan karena COVID komunikasi tidak ada, program tidak ada. Harusnya program tetap ada walaupun tidak tercapai, tapi selalu ada. Iya. Salah kalau misalnya satu program seperti sekarang susunannya dari Bamsud ini sekarang ya, Pak Bambang sekarang. Komisinya, bironya harus kerja dan harus ada. Bikin program. Masalah tidak bisa dilaksanakan karena keadaan ya tidak masalah. Dia bikin aja program. Program mah harus berjalan. Jadi jangan sampai karena alasan katanya ini COVID, saya bilang salah. Program mah kan tidak bisa dilaksanakan karena ada COVID, tapi programnya ada. Iya, betul. Jangan sampai nol program. Saya tidak tahu Rakornis yang kemarin programnya tahun sekarang itu sebenarnya berapa seri. Oke. Saya belum dapat informasi. Ya, saya sih ngargain, makanya saya nggak mau ngomong ke jurnas, klub event aja saya bilang, saya mah klub event aja, klub event. Tapi saya akan menggandeng klub yang ada di daerah. Oke. Jadi saya misalnya dengan Banten, saya akan menggandeng klub Banten. Jakarta, saya pakai klub Jakarta ada. Jadi kita dengan Jakarta kan aturannya juga ada. Ya. Ya kan? Oke Kang, kita udah 1 jam ya. Ya. Emang durasinya kita bermainnya di 1 jam, tapi yang jelas hari ini Jumat 22 Januari 2021 kita masih bersama Kang Denny Yulian, punggawa utama dari Buah Batu Automotive Club Bandung yang juga mantan organisatoris aktivis dari Indonesia Off-Road Federation Jawa Barat dan juga pernah di IMI daerah, IMI Jawa Barat dan IMI pusat. Terakhir kayaknya Kang ini, tapi saking serunya gitu. Informasi dari tim produksi juga banyak yang gatel ya, pengen banyak nanya. Tapi karena kita adalah
ngobrol santai dan kita juga mengeluarkan banyak pendapat ya, mereka juga tinggal mengeluarkan pendapat saja. Ya. Menurut Akang nih Kang, yang terakhir nih, kita kembali ke wilayah kita, harus bagaimana IMI Jawa Barat overall aja. Karena kita tahu Akang juga pernah berada di dalamnya, saya juga pernah berada di dalamnya, bahkan di awal-awal pendirian gitu. Nah sekarang udah mau lagi ada musda gitu. Ya. Harus seperti apa nih ke depan IMI Jawa Barat, dipimpinnya atau mungkin seperti apa Kang? Singkat aja. Simpel buat saya mas, siapa yang ngerasa sanggup Oke. dan punya uang, Oke. punya uang. Jadi jangan punya hanya punya uang saya tapi tidak sanggup, percuma. Jadi sanggup dan punya uang. Karena apa? Untuk jadi ketua Pengprov itu nggak murah. Ya. Harus sewa tempat, harus gaji anak buah. Karena Betul. anak buah itu kan harus, saya nggak tahu ya di Pengprov ini apa pakai standar upah minimal nggak? Nggak Harusnya seharusnya pakai nah, lah. berarti harus profesional kan. Iya. Nah, kalau saya Taat mah, hukum lah, taat hukum. saya walaupun ini juga saya pakai karena pegawai saya banyak ya. Saya pakai UMR tuh ada gitu. Iya. Nah, minimal sanggup nggak untuk 4 tahun bayar UMR-nya? Iya. Misalnya ada 3 atau 4 orang, sewa tempatnya. Jangan setahun kuat, keduanya bodo amat, suruh biayain sendiri. Karena gini, buat saya organisasi itu, ketua itu adalah wise guy, orang yang bijaksana. Harus bijaksana. Betul. Pengurusnya harus orang pintar. Siapapun, mau yang lama, mau yang baru silahkan. Jadi saya nggak Kang punya Denny sangat kriteria. menggarisbawahi soal pinternya ini. Iyalah, pintar, dia harus pintar-pintar ngebagi waktu. Harus punya Punya duit prinsip. juga. Harus, wajib. Jadi angan-angan kalau misalnya jadi ketua IMI terus nanti bisa ngejalanin organisasi tanpa punya uang. Oke. Sama saya termasuk orangnya, termasuk gini, take and give. Iya. Ya kan, saya kerja biasa profesional ya. Mm-mm. Orang di PP IMI khusus untuk ketua umum, ya ketua kita itu harus punya waktu dan uang. Iya. Sudah gitu biro, ya ketuanya harus punya uang dan waktu. Ketuanya ya, saya bicara ketuanya. Sudah gitu kabid, ya kan? Nah, Iya. Wakatum mesti punya duit. Mm-mm. Bagaimana kalau nggak dikasih duit tuh mau jalan tuh event? Iya. Suruh ke Manado, nunggu tiket uangnya dulu, ya kan? Talangin dulu dong, Iya. ya kan? Dah pasti diganti kalau kata Pasti bahasa diganti. Sundanya mah. Dan saya menginginkan itu karena jadi gini, jangan tertunda semua program gara-gara misalnya ininya belum keluar, surat Oke. jalannya belum keluar, Oke. ya kan? Nah sudah gitu kan gini, contoh lah ya, kalau tidak punya duit, kalau misalnya sekarang melaksanakan event kejurnas, si penguasa lombanya misalnya bayarnya di belakang, Iya. kan lucu, ya kan? Tiket Iya. mesti nunggu dulu kapan. Iya. Oke. Itu berlaku dengan rencana di Jawa Barat nanti ya. Ya punya duit lah, yang penting jangan jadi gini, kalau punya duit mah kan bebas ya. Iya. Jadi dia ini jadi enggak, tapi duitnya duit halal, jangan cuci duit. Kalau cuci duit jangan. Oke. Oke Kang Denny. Kalau perlu duit sewa. Oke, nuhun pisan Kang Denny atas waktunya di Ngaso ngobrol asik santai di sore hari masih bersama Racing for Auto News, www.racingfor.net. Tentu kita akan banyak diskusi ke depan ya Kang ya, Siap. dan momen seperti ini. Dan buat teman-teman sekali lagi simak terus di channel kita dan jangan sampai kelewat karena di edisi mendatang akan banyak obrolan seru dengan semua tokoh-tokoh papan atas. Jadi yang duduk dan ngobrol santai itu harus papan atas ya. Kalau belum papan atas mungkin belum bisa masuk di channel ini. Sekali lagi jangan sampai kelewat bersama Racing for Auto News. Sampai ketemu. Halo pegiat motorsport roda 4 nasional. Kita akan ketemu selalu di ngopi sore asik tapi tetap oke bareng Racing for Auto News dan saya sendiri foundernya Edwin Teja, dan kita akan terus berbincang minggu demi minggu di tahun ini 2021 dengan
semua pelaku balap nasional papan atas Indonesia. Sekali lagi terus bergabung di channel kita, dan sekali lagi juga jangan sampai kelewat. Don't miss it. You are now about to witness the strength of street knowledge. You are now about to witness the strength of street knowledge. You are now about to witness the strength of street knowledge. You are now about Don't miss it.